Timnas Spanyol berhasil melaju ke babak final Olimpiade Paris 2024. Keberhasilan ini sekali lagi membuktikan kalau Spanyol telah kembali kepada kodratnya sebagai kiblat sepak bola. Spanyol telah menunjukkan bahwa setelah sempat jadi bahan olokan, kini mereka kembali sempurna di semua level. Timnas Spanyol cemerlang di semua level usia. Klub-klub Spanyol masih terus membuktikan diri bahwa mereka adalah yang terbaik di Eropa. Sementara kompetisi kasta tertinggi Spanyol La Liga kini menjadi magnet baru buat para pemain elit. Bagaimana cara Spanyol kembali menjadi kiblat sepak bola dunia? Sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Spanyol dengan hanya satu gelar juara yakni Piala Eropa tahun 1964 tidak begitu dianggap spesial di era 2000-an. Barulah pasca memenangi Piala Eropa 2008, negara yang letaknya berdekatan dengan Portugal ini mendapat banyak perhatian. Rentang 2008 sampai 2012 menjadi era keemasan bagi skuad La Furia Roja. Bermula dari kesuksesan Spanyol, besutan Luis Aragonés, La Roja bertransformasi menjadi sebuah kekuatan yang menakutkan. 4 tahun pasca kemenangan mereka di final Euro 2008, Spanyol mencetak sejarah. La Roja menjadi tim pertama yang berhasil memenangkan Euro secara back-to-back pasca mengandaskan Italia di final edisi 2012. Pencapaian Spanyol terasa lebih spesial karena di tengah-tengah 2 edisi Euro yang mereka menangkan, Spanyol menggondol trofi Piala Dunia 2010. Keberhasilan ini sekali lagi membuat mereka mencetak rekor. Spanyol menjadi negara pertama yang sukses memenangi 3 turnamen mayor secara beruntun. Sayangnya, pasca turnamen Euro 2012, sang jawara yang dulu dipuja mengalami era kemunduran. Timnas Spanyol berkali-kali gagal menunjukkan kehebatannya di berbagai ajang. Bermula dari kegagalan menembus fase grup di Piala Dunia Brasil 2014, Spanyol tersingkir di babak 16 besar pada 2 edisi berikutnya. Total, 5 entrenador yang diangkat untuk mengembalikan kejayaan Spanyol pasca berakhirnya era Vicente del Bosque telah gagal. Spanyol berubah dari sebuah tim jawara menjadi tim yang acap kali jadi bulan-bulanan. Periode 2013 sampai 2022 menjadi titik nadir di mana timnas Spanyol mengalami kemunduran besar-besaran secara prestasi. Kemenangan pada Euro 2012 barangkali menjadi kali terakhir Spanyol larut dalam euforia gelar juara. Bertahun-tahun setelahnya, Spanyol hanya bisa merana karena tim nasionalnya selalu rontok lebih awal di turnamen-turnamen mayor. Namun di tengah periode sulit tersebut, Spanyol ternyata tengah berusaha memproduksi generasi-generasi emas berikutnya. Penunjukan Luis de la Fuente menjadi sebuah awal titik balik Spanyol. Pelatih yang sebelumnya telah percaya mengantar timnas kelompok umur menuju tangga juara berbagai turnamen besar mendapat mandat yang lebih berat. Meski sempat ragu, de la Fuente pada akhirnya maju dan mengusung tekad besar buat Spanyol. Diawali dari keberhasilan merengkuh titel UEFA Nations League musim 2022-2023, Spanyol mulai menunjukkan jati diri barunya. De la Fuente yang menerapkan filosofi sepak bola menyerang yang baru optimis Spanyol bakal kembali ke tangga juara. Sang pelatih membuktikan omongannya. Spanyol kembali merajai Eropa lewat kemenangan di Euro 2024. Kedikdayaan negeri Matador rupanya tidak berhenti pada titel Piala Eropa semata. Spanyol yang ikut berpartisipasi di Olimpiade Paris 2024 juga menunjukkan keperkasaan sektor sepak bola mereka. Timnas Spanyol di ajang ini berhasil melaju ke babak final dan akan menantang Prancis sang tuan rumah. Sementara itu di sektor putri, negeri Matador juga berhasil mengirim utusannya menuju babak semifinal. Sayangnya, misi mengawinkan 2 medali emas cabang sepak bola harus kandas karena tim putri mereka tumbang kontra Brasil di semifinal. Timnas putri Spanyol kini harus berhadapan dengan Jerman untuk perebutan medali perunggu. Terlepas dari kegagalan timnas putrinya, Spanyol menunjukkan kalau mereka telah kembali kepada kodratnya sebagai negara juara. Sebagai catatan, Spanyol adalah peraih gelar di 6 turnamen mayor sepak bola. Rinciannya adalah Piala Eropa 2024,
Piala Dunia Wanita 2023, UEFA Nation League 2022-2023, UEFA Women's Nation League 2023-2024, serta UEFA European Under-19 Championship sektor pria dan wanita. Fakta bahwa tim Spanyol adalah penguasa utama kompetisi Liga Champions adalah sebuah fakta yang tidak bisa disangkal. Namun di era kemunduran timnas Spanyol, klub-klub negeri Matador pernah mengalami era kemunduran pula. Setelah keberhasilan Real Madrid menjuarai Liga Champions 2017-2018, klub Spanyol absen menjadi juara dalam 3 edisi beruntun. Musim 2018-2019 sampai dengan musim 2020-2021 menjadi musim yang tidak menyenangkan buat klub-klub Spanyol. Pasalnya, pada periode tersebut tidak ada satupun utusan negeri Matador yang menjuarai Liga Champions. Berturut-turut sekuping besar menjadi milik Liverpool, Bayern Munchen, dan Chelsea. Namun, pasca paceklik gelar UCL selama 3 tahun lamanya, klub Spanyol berhasil kembali tunjukkan dominasinya lewat wujud Real Madrid. Walau sempat terganggu kesuksesan Manchester City, Madrid berhasil merengkuh 2 trofi UCL dalam 3 musim terakhir. 2 gelar ini praktis semakin mengukuhkan El Real sebagai penguasa Eropa dengan 15 trofi UCL yang telah mereka kumpulkan. Keberhasilan Real Madrid di Liga Champions 2023-2024 seakan makin mempertegas dominasi Spanyol di kompetisi paling elit benua biru itu. Madrid musim lalu berhasil menaklukkan UCL dengan rekor tanpa sekalipun tersentuh kekalahan. Catatan tersebut terhitung sebagai rekor karena Real Madrid sebelumnya belum pernah catatkan rekor serupa. Merujuk pada statistik, Spanyol masih begitu dominan dalam urusan mengumpulkan gelar juara lewat utusan-utusan mereka. Total ada 66 trofi kompetisi Eropa yang telah dimenangkan tim-tim Spanyol, termasuk 20 gelar Liga Champions dan 14 gelar Liga Eropa. Spanyol unggul telak dengan margin 16 trofi dari Italia yang ada di tempat kedua. Sementara itu menilik lebih jauh di tabel performa per klub, Spanyol masih mendominasi lewat 2 utusan terkuat mereka, Real Madrid dan Barcelona. Total ada 3 utusan Spanyol yang duduk di 10 besar pengumpul trofi terbanyak Eropa. Ini merupakan jumlah terbanyak dibanding negara-negara benua biru lainnya. Premier League adalah kompetisi yang kerap menarik bintang-bintang elit karena level permainannya yang dinilai paling sulit. Namun soal daya tarik, La Liga tampaknya menjadi sebuah kompetisi yang punya magnet pemikat tersendiri. Dibuktikan dengan datangnya bintang-bintang besar menuju kompetisi kasta teratas Spanyol ini. Presiden La Liga Javier Tebas pernah mengungkapkan kalau La Liga tetap menjadi kompetisi terbaik walau pada waktu itu baru kehilangan 2 magnet utamanya, Cristiano Ronaldo dan Real Madrid. Tebas pada akhirnya tidak bicara omong kosong semata. La Liga tumbuh menjadi sebuah kompetisi yang menjanjikan buat para bintang. Menilik bursa transfer musim panas ini, statistik membuktikan bahwa La Liga adalah kompetisi yang banyak dilirik. Bintang-bintang seperti Kylian Mbappe, Julian Alvarez, Conor Gallagher, Dani Olmo ramai-ramai berdatangan. Musim ini tercatat ada 195 pemain dari luar Spanyol, dengan catatan presentase sebesar 38% pemain asing di La Liga. Tak dapat dipungkiri, La Liga telah menjadi magnet baru yang tampak menjanjikan buat para pemain. Performa tim-tim yang berlaga di dalam kompetisi ini sepertinya menjadi sesuatu yang menarik dan menjanjikan. Dengan bursa transfer yang belum sepenuhnya selesai, kedatangan lebih banyak bintang ke La Liga masih menjadi sesuatu yang sangat memungkinkan. Pertumbuhan sepak bola di Spanyol kini telah mencapai level tertinggi. Walau sempat terseok dan menjadi bahan olokan, Spanyol telah kembali bertransformasi menjadi kiblat sepak bola dunia. Negeri Matador membuktikannya bukan cuma lewat performa tim nasionalnya, tetapi juga lewat performa klub-klubnya di kompetisi Eropa. Berkaca dari performa Spanyol yang menjanjikan di semua level usia dan kategori, era kejayaan sepak bola negeri Matador seharusnya bisa bertahan beberapa tahun ke depan. Lantas, bagaimana menurut Football Lovers? Apakah Spanyol bisa tetap bertahan sebagai kiblat sepak bola paling tidak sampai 5 tahun ke depan? Komen di bawah ya!